Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di YouTube channel Romo Komang PR. Sebelum lanjut ke pembahasan, yuk like dulu videonya dan di subscribe juga channelnya ya, biar Romo semakin semangat untuk menghibur kalian. Ayo, siapa yang kalau ke pasar ibunya suka nawar-nawar kebangetan? Daster 50.000 pula bisa ditawar jadi 5.000. Terus niat banget keliling sepasar buat nanya harga barang yang sama ke setiap pedagang untuk nyari harga yang paling murah. Udah keliling capek-capek, ujung-ujungnya balik lagi dan beli ke penjual yang pertama. Tapi guys, di pasar ini kalian nggak bisa gitu. Namanya Pasar Bisu Kota Baru. Bukan artinya dagangnya pada bisu semua atau khusus untuk orang bisu. Cuma pembeli dan penjual dilarang banyak omong di sini. Pasar bisu cuma satu di Indonesia, bahkan di dunia. Bisa kalian temui di Cibadak, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bukanya nggak setiap hari macam pasar biasanya, cuma buka setiap hari Selasa aja. Dan yang dijual khusus hewan-hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan lain sebagainya. Pasar ini unik banget sahabat, karena semua transaksi tanpa bicara, jadi mereka saling membisu. Terus gimana cara nanya harga? Mereka pakai bahasa isyarat. Bahasa isyaratnya juga unik banget, cuma orang Cibadak aja deh yang ngerti. Tangan penjual dan pembeli akan saling menjabat, lalu ditutupi pakai kain atau topi atau baju biar nggak ada yang lihat. Nah, di dalam situlah jari-jari mereka saling bergulat dan meraba untuk bertransaksi. Jadi harganya berapa? Cuma mereka berdua yang tahu. Unik banget kan sahabat? Tangan bergulat dan meraba itu disebut dengan marosok. Jadi apa sih yang tangan mereka obrolin di balik kain itu? Pertama, penjual ngasih penawaran harga dengan ruas jari. Lalu pembeli akan menawar dengan menunjuk jari-jari yang melambangkan puluhan juta, jutaan, ratusan ribu, dan puluhan ribu. Kalau mereka saling melepaskan tangan, jadi harganya udah deal dan tinggal pembayaran aja deh. Tujuan merosok ini adalah untuk merahasiakan harga deal ternak yang diperjualbelikan. Kenapa harganya dirahasiakan? Karena untuk menghormati harga penjual lain yang mungkin menjual ternak yang sama dengan harga yang lebih tinggi. Jadi buat ibu-ibu yang suka banding-bandingin harga dan nawar-nawar kebangetan, jadi susah deh kalau belanja di pasar ini. Jadi sebenarnya kebiasaan merosok di pasar ini sudah ada sejak zaman dahulu, sejak kerajaan Minangkabau Sumatera Barat masih berdiri. Nah, karena hanya mengandalkan merosok ini, penjual dan pembeli tidak perlu banyak bicara dan makanya disebut pasar bisu. Pasar unik nggak hanya ada di Indonesia, ternyata di luar negeri ada juga loh yang lebih aneh. Kita berangkat ke Thailand. Yang aneh kali ini adalah lokasi jualannya. Pasar ini ekstrim banget karena jualannya di jalur kereta api, namanya Meklong Railway Market alias Pasar Rel Kereta Meklong. Berdiri sejak 1905, para pedagang di Pasar Meklong membuat kiosnya di sisi kanan dan kiri rel kereta yang masih aktif dilewati kereta api. Pasar ini letaknya ada di Provinsi Samut Songkhram, dekat Teluk Thailand. Di sana, para penduduknya sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan. Para nelayan itu menjual hasil tangkapannya di Pasar Meklong. Sampai saat ini, Pasar Meklong masih menjadi salah satu pasar hasil laut terbesar di Thailand loh. Beberapa tahun setelah dibangunnya Pasar Meklong, kemudian pemerintah Thailand membangun sebuah jalur kereta api. Jalur kereta api ini bertujuan untuk menghubungkan provinsi di seluruh Thailand supaya mudah mengantarkan hasil bumi dari satu tempat ke tempat lainnya. Pasar Meklong jadi salah satu tempat yang dilewati oleh jalur kereta api ini. Namun pasar ini tidak tutup meskipun terbelah rel kereta api teman-teman. Para pedagang di Meklong Railway Market menjajakan dagangannya di bawah payung-payung dan jaraknya sangat dekat dengan rel kereta. Bahkan para pembeli berlalu lalang di tengah rel kereta itu. Saat kereta akan lewat, para pembeli bisa mendengar suara kereta sebelum keretanya tampak. Kemudian, para pedagang akan memindahkan dagangan dan payungnya sedikit menjauh dari rel kereta. Inilah yang membuat pasar ini juga dijuluki Umbrella Pull Down Market atau pasar yang pedagangnya menurunkan payung. Para pedagang juga akan memperingatkan pengunjung untuk menepi dari rel kereta saat kereta akan lewat. Tentu saja tujuannya agar para pengunjung tetap aman dan tidak berdiri terlalu dekat dengan gerbong kereta api. Karena sudah ratusan tahun, para pedagang sudah hafal dengan jadwal lewatnya kereta api. Setidaknya dalam sehari, pasar ini buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ada sekitar 8 kali lewatnya kereta api. Adapun jadwalnya seperti ini, untuk mengingatkan kembali pengunjung agar berhati-hati di sekitar jam itu.
Oh iya, meski terkenal akan hasil lautnya, kita juga bisa menemukan makanan khas Thailand, bunga-bunga, buah-buahan, bumbu dapur, dan sayur-sayuran seperti pasar tradisional di Indonesia. Karena keunikannya, seringkali wisatawan yang berkunjung ke Thailand menyempatkan diri untuk datang ke pasar ini untuk sekedar berfoto dan menyaksikan bagaimana ekstrimnya orang-orang mencari rejeki. Tempat ini jadi tempat yang instagramable untuk foto-foto. Terlebih lagi yang datang foto-foto biasanya adalah blogger dan selebgram, sehingga banyak orang-orang yang tertarik untuk ikutan foto-foto estetik di pasar ini. Walaupun akhirnya banyak sekali netizen yang pro dan kontra atas tren foto-foto ini karena dianggap membahayakan nyawa. Bagaimana sahabat? Apa kalian berminat untuk datang dan bertransaksi di pasar-pasar tadi? Kalau ke pasar ternak, kalian harus belajar dulu ya cara nawarnya, atau mungkin bisa dijadikan referensi nih untuk bersaing berjualan secara sehat. Kalau ke pasar Meklong, sempatkan ambil foto estetik dan tetap waspada ya. Sekian untuk videonya, jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Amjar, amjar, ingin aku tarik.